Halo teman-teman semuanya, salam ceria dari Austria. Masih bersama saya Indra Lamir, vlogger Indonesia yang ada di Austria. Hari ini saya mau ngapelin dokter teman-teman. Karena apa? Karena telinga saya budek yang sebelah kiri. Jadi ini sudah nggak bisa dengar apa-apa. Saya cuma bisa dengar lewat kuping kanan saya. Jadi saya harus pergi ke dokter. Dan rasanya itu kayak dunia ini tidak seimbang seperti itu ya teman-teman. Kayak rasanya itu ada bengkak di telinga saya seperti itu ya. Jadi karena saya takut ya sudah dari kemarin, makanya saya hari ini harus ngapelin Pak Dokter ya teman-teman. Sekarang ikutin Indra. Harus siap-siap dulu. Terus saya nggak pakai janji temu dokter, kemungkinan ini nanti agak lama ya nunggunya. Dan mungkin harus nunggu di mobil seperti itu ya teman-teman. So sampai jumpa di tempatnya Pak Dokter ya. Oh tutup teman-teman. Tutup. Dokternya tutup, saya harus nyari dokter lain ini. Di mana? Tutup. Terus dokter lainnya ada di mana? Kira-kira saya harus ke Binsdorf ini kayaknya, ke desa sebelah teman-teman. Terpaksa pulang nyari dokter yang lain teman-teman. Sudah dapat, sekarang saya mau ke desa sebelah. Tutup jam 12 lagi, ini telinga saya nggak bisa dengar. Saya pusing kalau nggak bisa dengar. Oke, kita ke dokter satunya lagi teman-teman, atau dokter 3. 3 dokter lagi saya datangi. Mana yang ada dokternya? Oh, saya ada di sini teman-teman. Ini dokter di desa saya juga. Tapi pertama kali saya ke sini. Banyak yang antri ternyata. Parkirnya nggak bisa lagi, nggak ada tempat parkir tadi. Sekarang baru ada. Mudah-mudahan ada tempat buat saya ini. Harus antri di luar. Harus nunggu lama teman-teman, karena saya tidak ada janji temu. Jadi harus nunggu di luar lama. Nggak tahu nanti berapa jam atau berapa menit saya nunggunya. Tapi saya nggak mau nunggu di dalam. Karena saya kan nggak sakit ya, jadi saya nggak mau nunggu di dalam. Saya tunggu di luar. Sekolahan Leo ada di sana. Dan lihatlah pemandangannya teman-teman. Telinga saya sudah plong teman-teman. Oh, kemarin sakit sekali tuh. Sekarang sudah plong. Saya sudah bisa mendengarkan dengan lancar. Cuman dibersihkan tadi sama dokternya, cuman dibersihkan. Karena ada yang kotorannya ada yang masuk ke dalam ya. Jadi kan kalau kotoran nggak bisa dibersihkan kan lama-lama ngumpul. Akhirnya mengering seperti itu dan masuk ke dalam seperti itu. Nanti di rumah saya jelaskan ya teman-teman. Rasanya lega, bisa dengar lagi teman-teman. Kemarin itu benar-benar sudah nggak bisa dengar apa-apa ya. Kayak orientasi saya itu nggak bisa. Saya itu apa ya? Kayak otak saya itu nggak bisa berfungsi sepenuhnya seperti itu ya. Dan tadi sangat kotor karena kan sebenarnya saya itu setiap kali mandi, setiap kali keramas saya kan setiap 2 hari sekali ya, itu selalu saya bersihkan ya, karena kan sebenarnya kalau bersihkan telinga juga waktu telinga enggak basah itu juga akan
berakibat seperti saya kemarin itu ya teman-teman. Ceritanya kan saya lupa bersihkan waktu habis mandi itu, saya lupa bersihkan telinga saya. Nah, pas waktu pagi itu saya bersihkan telinga gitu. Tetapi kotorannya itu bukannya keluar karena kotorannya itu kering ya teman-teman. Kan ada kotoran telinga itu ada yang basah, ada yang kering. Dan karena kotoran telinganya itu kering, pas waktu saya bersihkan telinga saya, itu bukannya keluar, nepel di cotton bud itu enggak, tetapi malah masuk ke dalam seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau membersihkan telinga, sebaiknya pas waktu basah, maksud saya pas habis keramas seperti itu sebaik-baiknya waktu untuk membersihkan telinga. Kalau enggak, sebaiknya itu cotton budnya itu dibasahin sedikit ya teman-teman, karena ya akibatnya akan seperti saya kemarin itu. Jadi cotton budnya itu enggak saya basahin, langsung saya buat bersihkan telinga gitu. Ternyata kotorannya itu masuk ke dalam. Dan setiap kali kotoran kering itu masuk ke dalam, itu akhirnya numpuk. Dan akhirnya banyak. Setelah itu yang kemarin itu benar-benar pas waktu saya bersihkan itu mungkin agak banyak ya. Terus langsung masuk ke dalam. Sudah nggak bisa dengar apapun. Tadi di dokter itu cuman dibilas pakai air aja, nggak pakai apapun, tapi pakai alat yang spesial yang punyanya dokter ya. Jadi kayak suntikan gitu, dimasukkan di telinga, suntikan, dikasih air, terus dimasukkan di telinga, terus ditekan, airnya keluar lagi seperti itu. Jadi kotoran yang ada di dalam sini itu semuanya keluar seperti itu. Tetapi ini kemungkinan terjadi kepada banyak orang ya teman-teman, hal ini ya. Bukannya kita nggak bersihan sih sebenarnya. Saya itu telaten sekali loh. Setiap keramas 2 hari sekali itu selalu saya bersihkan. Tidak lupa, tidak saya bersihkan. Cuman kebetulan saya waktu kemarin lusa habis keramas, kemarin lusa malamnya habis keramas gitu, saya nggak bersihkan karena saya buru-buru. Pagi harinya saya mau bersihkan gitu karena ingat, kemarin telinga saya belum saya bersihkan gitu. Ternyata malah dampaknya tidak bagus. Jadi saya pelajaran buat saya sendiri ini. Nanti kalau sampai saya lupa bersihkan, sebaiknya saya gunakan cotton bud yang basah seperti itu biar tidak terjadi hal yang serupa. Saya malu loh teman-teman sebenarnya tadi sama dokter itu. Saya bilang, jangan ketawa ya dokter, saya bilang gitu. Karena saya nggak tahu, nggak pernah kan seperti ini, saya bilang gitu. Tapi kok ini tersumbat, jangan diketawakan ya dokter gitu. Terus, nggak apa-apa, dokternya baik sekali tadi. Jadi dokternya ramah sekali. Itu bukan dokter yang biasa saya datangin, karena dokter yang biasa saya datangin itu tutup ya. Jadi saya ke dokter satunya lagi. Jadi itu sama-sama satu desa, cuman bukan dokter pribadi atau dokter rumah kita, melainkan ya sebagai penggantinya seperti itu. Karena kan dokter itu gimana ya? Satu desa itu dokternya ada 2, dan karena desa saya ini lumayan besar teman-teman. Jadi desa saya ini kalau dibandingkan dengan desa yang lain itu lumayan besar ya. Jadi dokternya itu ada 2. Biasanya memang setiap desa dokternya ada 2. Jadi kayak dibagi 2 gitu loh teman-teman. Jadi kalau banyak yang sakit itu kan antriannya nggak berjubel seperti itu. Jadi dibagi 2. Nah kebetulan saya itu ke dokter yang tutup tadi. Terus terpaksa saya ke dokter ini, terus ditanyain tadi, "Loh dokter, kamu biasanya di mana?" gitu. Saya biasanya di dokter Paminger, saya bilang gitu. Dokter yang di pusat, saya bilang gitu, di pusat desa. Terus tapi hari ini tutup.
Cuman telinga saya ini butuh bantuan mendadak, saya bilang gitu. Urgent, saya bilang gitu. Kalau bahasa Jermannya dringend gitu kan. Urgent, jadi ini telinga saya ini sudah tertutup, nggak bisa dengar sama sekali yang sebelah kiri. Dan saya sudah bingung. Pokoknya rasanya itu kayak bingung gitu loh teman-teman. Separuh dari telinga kita itu nggak bisa dengar, itu rasanya itu pokoknya bingung sekali lah. Nggak kayak yang harusnya lurus itu saya bisa belok-belok gitu loh. Saya nggak bisa menjelaskannya bagaimana ya. Pokoknya kita harus bersyukur kita dikarunia 2 telinga. Harus dijaga baik-baik ya teman-teman. Harus dibersihkan setiap saat. Jangan terlalu dalam kalau membersihkan. Tapi setiap 2 hari sekali atau setiap habis mandi itu dibersihkan seperti itu. Maksudnya sehari sekali ya. Kalau mandinya 3 kali sehari ya bersihkannya sekali sehari seperti itu. Tetapi ya itu tadi, kalau dalam keadaan kering sebaiknya cotton budnya dibasahin sedikit biar tidak terjadi hal yang serupa seperti saya, seperti itu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Cus, dadah. Wassalam. Sehat selalu semuanya.